Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Febrisonia, calon guru penggerak Angkatan 11, asal SMP Karya Bangsa, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pembelajaran modul 11. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa tugas saya sebagai seorang guru hanya menyampaikan materi pelajaran. Dan saya hanya perlu mengajarkan materi sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Selain itu, pembelajaran masih seringkali berpusat pada guru dan terlalu berfokus pada pencapaian nilai siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari tugas saya sebagai guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik anak-anak. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selain itu, tuntunan seorang guru mampu membantu anak mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, dengan kata lain menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maka itu, perlu dilaksanakannya pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya mengutamakan aspek kognitif, tapi aspek lainnya seperti afektif, psikomotorik, spiritual, serta sosial budaya sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran, sehingga anak dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Pembelajaran juga harus berpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa harus menjadi subjek pembelajaran. Siswa bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Sedangkan guru akan berperan sebagai pamong. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selain itu, saya sebagai seorang guru harus memahami dan menghargai karakter setiap siswa, mengenali potensi siswa yang berbeda-beda, selalu mengupdate diri saya dengan pengetahuan baru, sabar dan ikhlas menjalani profesi saya sebagai guru agar dapat menuntun siswa dengan maksimal. Setelah mempelajari modul ini, hal yang dapat saya terapkan di sekolah adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Karena setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kesiapan yang berbeda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung untuk mencapai potensi diri mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ini adalah salah satu kunci untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai metode pengajaran, seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, simulasi, dan teknologi interaktif. Dengan menciptakan lingkungan yang dinamis dan mendukung, siswa dapat merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Untuk menyelaraskan kegiatan pembelajaran dengan sosial kultural Kota Depok, saya ingin merancang program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal budaya Betawi.
Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui eksplorasi dan penghargaan terhadap kekayaan budaya Betawi. Siswa dapat terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk membuat pameran, pertunjukan, atau produk multimedia yang menampilkan temuan mereka. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperdalam pemahaman mereka tentang Pancasila, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap pelestarian budaya lokal. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran abad 21 yang bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Pembelajaran ini berfokus pada pengembangan keterampilan kritis, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dan pendekatan ini diharapkan siswa tidak hanya menguasai pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan karir di era globalisasi. Demikian kesimpulan dan refleksi pembelajaran modul 11 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.